Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, berbahagia sekali kita dapat berjumpa kembali pada program acara Bimbingan Rohani Agama Hindu Percikan Dharma. Pada acara kita kali ini akan diangkat sebuah tema mengenai persahabatan dan cinta kasih. Pemirsa yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu diajari untuk mencari sahabat yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan memiliki sahabat yang banyak, tentu akan membawa manfaat dan banyak kebaikan untuk diri kita. Kemudian ada yang disebut sebagai sahabat sejati. Sahabat sejati adalah teman yang selalu mau bersama kita dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan suka dan duka. Namun, bagaimana jika ada sahabat kita yang tega melakukan fitnah? Jika ada sahabat kita yang tega mengkhianati kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus benci dengan dia? Untuk mengetahui jawabannya, jangan kemana-mana. Tetap terus di Percikan Dharma kita kali ini. Woi, kenapa lu pagi-pagi udah bengong begini? Tersambut lo. Iya nih emang, gue lagi ada masalah nih. Bikin gue bete. Salah kenapa sih? Coba lu ceritain sama gue. Ayo sini, duduk dulu. Iya nih gue ada masalah nih, gue habis dipecat dari toko gue kerja. Dipecat lu, Bro. Serius lu, Bro? Iya bro. Kok lu bisa dipecat kenapa, Bro? Iya gue dituduh mencuri bro. Padahal tau sendiri kan gue nggak mungkin lakukan hal gitu. Emang kenapa kok lu bisa dituduh begitu, Bro? Ya gue difitnah sama teman gue kerja. Waktu dulu gue sempat mergokin dia, nyuri di toko, ambil rokok gitu. Oh gara-gara ngambil rokok ya? Iya. Terus mungkin dibalas dendam sama gue dilaporin deh, difitnah gue. Sialnya gue langsung dipecat lagi. Tapi lu nggak coba jelasin sama bos lu lah tentang kejadian itu? Sudah bro. Tapi itu barang yang dicuri ada di tas gue. Gue difitnah bro. Gue rasa sakit hati gue. Kalau gue ketemu orang tuh gue aja tuh orang tuh. Sialan. Udahlah bro, sabar bro. Udahlah, nggak usah harus dibalas begitu, nggak baik itu bro, balas dendam itu bro. Habis dia yang salah bro. Pokoknya gue harus balas dendam. Balas dendam itu nggak ada gunanya. Udahlah. Ada gunanya bro. Biar dia tahu rasanya disakitin. Saya juga ya punya teman pala batu kayak lo. Ada apa ini ribut-ribut? Gini Bli, si Madewi dia ada masalah sama temennya karena dia difitnah. Dan juga dia ingin balas dendam kepada temennya itu. Daripada kamu dendam terus, lebih baik kalian saya ajak untuk menemui Pak Agung Detmiko. Untuk kita mintakan nasihatnya. Kebetulan kalau jam sekarang biasanya beliau sedang berada di pura untuk sembahyang. Boleh. Ayo bro, kita kesana bro. Mari. Yuk. Om Swastiastu. Gimana? Apa kabar? Pak, Iya. Apa kabar? Ini Bapak, saya kebetulan bareng Komang dan Made kesini untuk mau minta nasihat Bapak. Dan mereka punya banyak pertanyaan untuk Bapak. Oh gitu. Apa yang bisa saya bantu nih, Made? ini tiang wayan Pak. Wayan, ya? Wayan tiang. Apa yang bisa saya bantu? Gini nih Pak, ini kan Made temen tiang lagi ada masalah. Dia baru aja dipecat dia dari tempat kerjanya gara-gara difitnah sama temennya gitu. Nah si Made ini pingin balas dendam gitu sama temennya itu Pak. Katanya, padahal saya udah nasihatin dia Pak, kalau misalnya balas dendam itu nggak baik. Cuma tetap aja dia kepingin terus balas dendam. Ini makanya sekarang tiang sama Made sama belinya mau minta saran Bapak kira-kira gimana nih untuk biar Made Widi nggak jadi balas dendam gitu. Minta sarannya gitu Pak. Ya, mungkin karena Made memang masih muda begitu ya, jadi masih emosi ya, masih balas dendam dan sebagainya. Memang kalau kita mengacu kepada ajaran agama Hindu, itu kita mengenal ada yang namanya catur paramita.
ya, catur paramita, di mana 4 perilaku yang bisa yang baik, yang bijaksana yang bisa kita lakukan dalam kita melakukan interaksi. Nah, salah satu di antaranya adalah maitri ya. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan nilai-nilai daripada seorang persahabatan gitu. Nilai dari seorang teman sebagai sahabat gitu. Ya kan? Nah, sebagai sahabat tentunya kita bisa memahami apabila teman kita itu misalnya mungkin berbuat sesuatu yang tidak baik dengan kita, namun kita harus tetap bisa berlapang dada untuk bisa memaafkannya. Nah, inilah ajaran yang sangat luar biasa yang meminta kepada kita supaya tetap bisa bersabar, bisa memaafkan teman kita apabila teman kita membuat kesalahan. Terus nilai yang kedua yang bisa kita petik dari ajaran cinta kasih, ajaran dari catur paramita itu adalah cinta kasih ya. Cinta itu adalah suatu perasaan kita, bagaimana kita melihat suatu objek ya, terhadap kepuasan kita ya kan, terhadap penilaian kita begitu ya, yang nanti disambung dengan kasih. Kasih itu adalah merupakan suatu, kalau seandainya kita ingin memberikan maaf, maka kita harus memberikan maaf secara tulus dan ikhlas. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan maaf secara tulus dan ikhlas, berarti kita selalu menggendong monyet yang ada di tempat kita. Artinya apa? Ini bisa menyebabkan kita menjadi sakit begitu. Ya, detak jantung nanti Made nggak karuan begitu ya, emosinya tidak terkendali begitu. Jadi memang anak muda seperti itu. Namun demikian saya kira dengan ajaran agama Hindu yang kita miliki ini, di dalam kita berinteraksi sosial itu sangat baik sekali kita pelajari begitu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Tapi apakah kita harus bersahabat dengan semua orang, Pak? Termasuk orang yang saya benci, Pak? Saya kira begini, karena kan kita harus menyadari bahwa di samping tadi saya sebutkan maitri ya sebagai nilai-nilai universal daripada seorang teman atau persahabatan, itu juga ada cinta kasih kan begitu. Nah, berkenaan apakah kita harus terus membenci begitu ya, tergantung sekarang Made, apakah Made terus mau membawa energi negatif ini di dalam diri Made gitu. Kalau tidak mau ya tentunya akan sangat bagus sekali ya, karena kalau tetap kita memegang energi negatif itu berarti kita akan tetap membebani diri kita. Kalau pikiran kita terbebani, artinya bisa saja kesehatan kita juga terganggu, ya kan? Terus emosi kita terus terganggu, begitu. Nah, di samping itu, tadi saya sudah jelaskan, di samping ada nilai persahabatan, nilai cinta kasih, juga ada nilai yang kita sebut sebagai nilai kebahagiaan. Made tidak akan bisa bahagia kalau Made tetap masih mendendam, ya kan? Jadi inilah pentingnya kita bahwa hidup ini kan harus diisi dengan sesuatu yang positif kan. Kita tidak bisa mengisi hidup kita ini dengan sesuatu yang negatif terus begitu. Jadi disinilah diperlukan adanya kemampuan kita untuk mengolah diri kita, bagaimana supaya cinta kasih ini terus tumbuh. Kita menyadari bahwa ajaran salah satu Tatwamasi ya, dia adalah saya adalah kamu, mereka adalah kami adalah mereka, seperti itu. Nah, kalau Made masih membenci teman Made, berarti Made masih membenci diri Made sendiri, begitu. Nah, kalau itu terus dipertahankan, yang saya takutkan nanti Made tidak akan bisa menemukan kedamaian itu. Padahal di dalam hidup ini kita ingin juga hidup tentram, damai, sentosa, kan seperti itu. Seandainya saya sudah memaafkan teman saya, Pak, tapi teman saya tidak memaafkan saya, Pak, apa yang harus saya lakukan, Pak? Ini kan adalah suatu proses ya, karena kita tidak bisa memaksakan temannya Made ini untuk bisa berproses sama dengan kita. Saya kasih contoh begini, misalnya ada pohon mangga ya, mangga itu baru 2 bulan, ya kan? Sedangkan pohon mangga Made sudah 5 bulan. Jelas mangga Made dengan mangga yang ada milik orang lain itu tidak bisa kita samakan bahwa dia atur sama-sama masak seperti itu. Jadi disinilah ada proses begitu. Tetapi nilai dari seorang persahabatan itu mempunyai kewajiban untuk selalu mengingatkan teman-temannya agar berada di jalan yang benar. Di samping itu, tadi saya sebutkan ada maitri, ya kan? Ada karuna, ada mudita, gembira. Terus yang terakhir ini penting juga, Made. Itu disebut sebagai upeksa. Upeksa itu adalah bagaimana Made bisa menghargai, saling menghormati, ya. Kita harus bisa menghargai kalau teman Made itu baru seperti itu tingkat kedewasaannya, ya kan? Kita tidak bisa memaksakan supaya dia menjadi dewasa seperti kita. Itu yang perlu dipahami agar kita tetap di dalam interaksi sosial kita ini bisa menemukan teman yang baik, ya, persahabatan yang langgeng seperti itu. Jadi
berarti kita harus setiap hari menebarkan rasa cinta kasih, persahabatan pada semua orang, Pak ya. Iya, betul. Ini betul. sungguh luar biasa nih ajaran agama Hindu kita, Pak. Iya, memang seperti itu. Jadi saya kira adalah kewajiban kita juga untuk terus ya meningkatkan pembelajaran kita ya dengan membaca ajaran-ajaran suci yang sangat applicable dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Karena- gimana Pak nih? Setelah mendengar tadi perkataan dari Pak Agung, apakah masih ingin balas dendam? Ya, saya sudah sadar sekarang, Pak. Sekarang saya sadar apa yang harus saya lakukan. Ya, saya kira terima kasih ya Made, Putu ya sudah datang kepada saya untuk bisa bincang-bincang begitu ya. Sekali lagi apa yang saya berikan ini tidak terlepas dari ya adanya kesempatan bagi saya untuk membaca ajaran-ajaran agama kita terlebih dahulu begitu. Sehingga apa yang saya lakukan ini saya bagi ya itu di dalam kehidupan yang kita kenal dalam ajaran agama itu adalah bagaimana kita memahami catur marga, catur karma marga ya. Di antaranya salah satu adalah jenana marga ya. Jenana marga apabila Made mungkin Putu ya yang nantinya sudah belajar lebih dulu, jangan sungkan-sungkan untuk membagi ilmunya kepada yang lain sehingga dengan demikian jenana marga kita ini bisa kita berikan dengan tulus ikhlas tentunya ya, tentunya kita harapkan bisa akan menjadi lebih baik di dalam pergaulan kita sehari-hari. Oke, sungguh menarik sekali apa yang tadi Bapak sampaikan. Tapi saya pernah dengar bahwa cinta kasih itu kadang suka dikaitkan dengan ajaran Siwam Satyam Sundaram. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Ya, saya kira itu memang benar, tepat sekali karena ajaran tiga dasar daripada agama Hindu yang perlu kita pahami adalah Siwam, ya, Satyam, Sundaram. Oke. Satyam itu adalah kejujuran, ya, kebajikan. Ya, saya kira kita harus terus memupuk nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebajikan. Sehingga kalau kita sering mendengar berita atau membaca koran dan sebagainya, di sana sini kita lihat masih perlu diperbaiki, maka ini perlu diekspos lagi, perlu disebarkan. Bagaimana nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesetiaan itu perlu kita tingkatkan. Itu adalah nilai Satyam. Nilai Siwam itu adalah bagaimana kita memurnikan pikiran kita, menyucikan pikiran kita, ya supaya apa yang kita dapatkan di dalam mungkin dalam pekerjaan kita itu adalah sesuatu yang suci begitu. Karena kalau sesuatu yang suci kita dapatkan, maka kita akan bisa mendapatkan kehidupan yang suci juga. Nah, kalau yang terakhir itu adalah Sundaram, itu kan hidup ini harus diisi dengan keindahan. Makanya kalau kita datang ke pura itu ada pertunjukan ya. Pertunjukan ini juga banyak sekali ada filosofi-filosofi yang perlu kita bisa pelajari di sana. Misalnya ada fragmen atau mungkin ada tari keca, apa sih sebenarnya filosofinya kita bisa ambil dari sana begitu. Nah, itulah yang disebut sebagai Sundaram gitu. Tapi dalam pelaksanaan yang tadi Bapak sebutkan, kadang kita memerlukan pengorbanan. Jadi kadang untuk melakukan cinta kasih itu tidak hanya butuh tanpa modal, tapi kadang kita butuh pengorbanan dan kadang harus memaksakan diri. Nah, kira-kira menurut Bapak seperti apa? Saya kira pengorbanan itu baik ya, karena memang setiap ajaran agama memang mengajarkan kita untuk memberikan pengorbanan ya, pengorbanan suci yang dalam Hindu disebut sebagai yajna kan seperti itu. Namun demikian kita harus juga melihat kemampuan kita. Kalau ada teman kita mau meminjam uang, ternyata kita tidak memiliki uang itu, ya kita tidak bisa memaksakan diri. Karena bagaimanapun juga Anda akhirnya menjadi orang tidak bahagia kan, karena harus punya utang di tetangga atau mungkin pinjam dengan teman dan sebagainya. Jadi jangan memaksakan diri. Niatnya itu baik, tapi sesuaikan dengan situasi keuangan kita. Kalau keuangan kita memungkinkan, ya tidak ada masalah. Oke. Jadi memang ajaran kita itu sungguh luhur sekali dan memang pengorbanan itu jangan dianggap sebagai beban. Mungkin Betul. seperti itu maksud Bapak. Nah, kembali harus kita sebarkan nilai cinta kasih kita, nilai persaudaraan kita, nilai bagaimana supaya kita bisa hidup tetap bahagia, rukun dan tentram. Ya, di samping itu saya kira perlu kita juga pahami bahwa dalam kehidupan interaksi sosial itu diperlukan adanya saling harga menghargai, ya, toleransi. Ya, kita hidup suatu negara yang berdasarkan asas Pancasila, di mana kebinekaan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat dijunjung seperti itu, ya kita harus bisa menerima seperti itu. Nah, begitu juga Made kalau berteman, jangan hanya berteman dengan kelompok Made saja, tapi berteman juga kepada yang lain, karena semua yang lain itu adalah saudara kita, kalau kita mau melihat nilai persahabatan itu sendiri. Oke. Memang kalau dilihat dari fenomena sekarang, kita memang butuh yang namanya cinta kasih.
Seandainya saja semua umat di Indonesia ini penuh dengan cinta kasih, tentu negara kita akan damai. Betul, betul, betul. Yang penting di samping cinta kasih, kita harus juga mengingatkan diri kita kembali terhadap ajaran yang adiluhung, yaitu tatuamasi. Kamu adalah saya adalah kamu. Ditambah dengan nilai daripada persahabatan kita, cinta kasih, ya, kebahagiaan, dan bagaimana kita bisa menghormati antara satu dengan yang lain. Saya yakin kita bisa hidup berdampingan, kita bisa hidup tentram, damai, dan sentosa seperti itu. Selain itu, dalam ajaran agama kita paling sering kita dengar mengenai ajaran ahimsa. Apakah memiliki keterkaitan antara ahimsa dengan cinta kasih, Pak? Jelas, kalau misalnya tadi Made dan Kunci sempat datang kepada saya masih dendam dengan teman saya, ya. Karena yang namanya ahimsa itu bagaimana kita tetap bisa hidup berdampingan dan tidak menyakiti yang satu dengan yang lain, begitu. Ya kan? Jadi kita harus memupuk nilai-nilai tidak melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap sesama, begitu. Dengan sesama maupun kita mengenal yang namanya Trihitakrana, ya kan? Di sana kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, harmonis dengan ida yang dewasa, dengan sesama, dengan lingkungan. Ya apalagi ahimsa itu misalnya membunuh ciptaan Tuhan itu sebenarnya adalah dosa. Gitu. Kalau bisa memang kita harus menghindari, kalau tidak memang kita akan tidak sesuai dengan ajaran ahimsa itu sendiri. Saya kira memang ada hubungannya antara apa yang kita bicarakan dengan nilai persahabatan, cinta kasih dengan ahimsa itu sendiri. Gimana bro? Udah lega belum bro? Masih ganjal nggak? Jangan ditekuk kayak tadi. Kayak ada kakek-kakek mukanya tadi ditekuk tadi. Iya, Bro. Memang Jangan kayak tante-tante suka ngosip aja. memang pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan instan seperti itu. Kita ada prosesnya seperti itu. Ya. Proses pembelajaran itu ya seperti ini. Kebetulan saya pas tadi datang dari sembahyang, terus Made butuh ya, semuanya ada di sini, ya kita berbagi lah. Mungkin apa yang saya lakukan ini adalah bisa dilakukan oleh setiap orang ya, dengan catatan proses pembelajaran itu harus tetap berjalan dengan terus meningkatkan rasa cinta kasih kita, persaudaraan kita ya, bagaimana kita bisa hidup tentang damai dan saling hormat menghormati seperti ini. Oke, sangat menarik sekali apa yang barusan tadi Bapak katakan, bahwa proses dalam menanamkan cinta kasih dalam diri itu tidak bisa instan. Nah, kira-kira dari Bapak ada tidak kiat-kiat untuk diri kita semua agar mulai tertanam cinta kasih, semakin ke depan cinta kasih diri kita mulai bertambah? Cinta kasih itu sebaiknya memang dimulai dari diri kita dulu ya. Kita harus bisa mengatakan sejujurnya terhadap diri kita ya. Kalau kita tidak tadi mengikuti Satyam Siwam Sundaram, itu di sana ada nilai kejujuran, nilai kebaikan, nilai kesucian ya, nilai keindahan. Itu kalau ini tidak nyambung, berarti apa yang kita harapkan juga akan tidak bisa nyambung begitu ya. Jadi inilah yang filosofi seperti ini yang perlu kita terus pahami, sehingga dengan demikian apa yang tadi Made pertanyakan itu yang bisa saya sampaikan seperti itu. Oke. Mungkin dari adik-adik bagaimana? Apakah sudah mulai Udah mulai terbuka lah sedikit pendapat pencerahan dari Bapak nih. Mana kan bro? Terus Udah, Made gimana? masih ada rasa Saya dendam sangat nggak, bro? senang sekali Pak, apalagi dengan Tatuam As itu sendiri, bagaimana kita bersahabat, berteman dengan sesama, jadi menganggap bahwa orang lain itu adalah diri kita sendiri. Betul. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, kita harus hidup rukun, damai. Dan saya juga sangat senang sekali bisa bertemu Bapak dengan hari ini, sehingga masalah-masalah yang ada, unek-unek rasa dendam saya sudah hilang, Pak. Ya, saya kira adalah sangat baik juga bagi saya ya bisa ketemu. Mungkin karena ide yang dewasa ya, kita bisa ketemu di sini, sehingga saya juga bisa ikut membantu Made di dalam mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan kalau memang ada lagi lain kali kita bisa bertemu lagi begitu ya, kita bisa saling berbagi begitu. Karena bagi saya ini adalah suatu hal yang sangat positif juga, karena kebetulan saya sudah lebih dulu membaca tentang catur paramita itu, dan kebetulan Made juga menanyakan hal itu kepada saya. Adalah kewajiban saya juga di dalam menjalankan tugas saya sebagai catur karma marga itu sendiri, sehingga dengan demikian apa yang saya pelajari saya bisa sumbangkan, saya bisa berikan yang disebut sebagai jenana marga seperti itu. Oke. Ya kan?
Mungkin mulai besok Made ketika bertemu temannya tidak usah lagi saling benci, tidak usah lagi tidak saling tegur sapa, Iya. harus mulai menganggap bahwa dia itu adalah sebagai saudara. Kan Mungkin sudah seperti tadi itu, Bapak. dibilang Tatua Masi, Wasudaiwa, Udah nggak Kutumbakam. usah khawatir bro, Kita cari sudah kerjaan semua baru lagi, bersaudara, bro. ya kan? Apalagi sekarang Made sudah tahu nilai cinta kasih itu sendiri, ya. Bagaimana nilai-nilai daripada persaudaraan itu sendiri, ya, yang perlu kita terus tingkatkan, kita terus sebarkan sehingga energi negatif datang kepada Made, ya. Pikiran kita, apa yang kita sampaikan dalam pembicaraan kita maupun yang kita lakukan itu menjadi selaras dan seimbang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan, tapi pada intinya saya siap untuk bisa memberikan apabila memang diperlukan. Om Santi Santi. Om Santi. Oke, terima kasih Bapak atas segala pencerahan yang telah kita dapat hari ini. Sungguh sangat bermanfaat sekali. Demikianlah pemirsa pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita semua dapat menjalankan ajaran agama Hindu, khususnya Catur Paramita, dengan menjalin persahabatan dan cinta kasih terhadap sesama. Sampai jumpa pada acara Percikan Dharma selanjutnya. Mari kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Ya, saya kira itulah.